Halo semuanya, selamat siang. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang if not exist DDL cost in Oracle Database 23 AI, 26 AI. Perkenalkan, nama saya Mehdi Rusawali dengan NIM 8252 40009. Dengan saya Dharma dengan NIM 8252 40005. Saya Jus Christopher Liu dengan NIM 8252 40016. Nah, untuk pendahuluan fitur if not exist pada Oracle Database 23 AI, 26 AI memungkinkan pembuatan atau meskipun objek tersebut sudah ada atau belum ada. Nah, tujuannya itu ada tiga. Satu, menghindari error saat menjelaskan script DDL secara otomatis. Yang kedua, mempermudah proses deployment dan maintenance database. Yang ketiga, menyederhanakan validasi keberadaan objek. Nah, latar belakang masalahnya itu ada tiga macam. Satu tuh ada saat membuat objek kayak user, table, view, dan sebagainya. Dan juga bisa muncul jika objek sudah ada. Nah, yang kedua itu saat menghapus objek muncul jika objek tidak ada. Nah, yang ketiga, kondisi ini menyulitkan saat membuat script perubahan database karena perlu pengecekan manual. Nah, contohnya ada tiga. Yang satu tuh ORA 01920, username conflicts with another user. Nah, yang kedua ada ORA 00955, name is already used by an existing object. Nah, yang ketiga ada ORA 00942, table or view does not exist. Nah, solusinya itu yang pertama itu ada fitur baru. Nah, Oracle 23 AI atau 26 AI ini memperkenalkan if not exist pada perintah DDL seperti create user if not exist. Yang kedua, create table if not exist. Yang ketiga, drop user if exist. Yang keempat, drop table if exist. Nah, yang manfaatnya itu ada tiga. Menghindari error ketika objek sudah ada atau tidak ada. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas script otomatis. Yang ketiga, mempercepat proses deployment database. Nah, prinsip kerjanya itu ketika perintah dijalankan, Oracle melakukan pengecekan keberadaan objek terlebih dahulu. Jika objek sudah ada, maka perintah tidak menimbulkan error, hanya diabaikan. Dan juga jika objek tidak ada, maka perintah tetap dieksekusi seperti biasa. Hasilnya tidak ada interupsi atau error saat menjalankan script batch DDL. Berikut ada contoh penggunaan tanpa load. Yang pertama itu membuat user baru jika belum ada. Terus ada menghapus user yang tidak ada tanpa error, sama membuat table quiz view dan prosedur belakangan, sama menghapus objek yang belum tentu ada tanpa menyebabkan error. Terus ada batasan dan keterbatasan. Ini ada tidak bisa menggunakan bersama wrap or replace. Jadi contohnya itu table or replace view if not exist itu akan error. Terus tidak mencegah error untuk penambahan kolom yang sama. Misalnya alter table if exist T1 ID number itu tetap error jika kolom sudah ada. Terus perbedaan output di versi tool lama itu SQL developer atau SQL LCM versi lama menampilkan output berbeda. Pertimbangan dan penggunaan. Nah, jadi sebelum menggunakan fitur ini
ada beberapa hal yang harus dijadikan pertimbangan. Contohnya itu yang pertama adalah jika eksekusi skripsi digunakan sebagai audiolog, maka bisa berdasarkan karena laporan akan tetap menampilkan objek meskipun sebenarnya tidak dibuat. Terus yang kedua itu adalah gunakan di lingkungan developer CI atau CD atau deployment otomatis untuk menghindari gangguan. Terus yang ketiga itu adalah pastikan alat Oracle itu yang digunakan itu juga mendukung. Contohnya itu ada di 23 AI 26 atau 19,28 ke atas lah. Terus jika menggunakan versi yang lebih lama, maka akan terjadi error karena tidak mendukung fiturnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan untuk keunggulan fitur ini. Nah, yang pertama, untuk menghindari error saat membuat ataupun menghapus objek. Nah, kita itu nggak perlu lagi menulis kode pengecekan manual, dan eksekusi script itu biasanya lebih cepat. Lalu kedua, itu mempermudah yang namanya itu deployment otomatis atau CI/CD dan juga DevOps. Nah, ini tuh akan aman untuk dijalankan di pipeline otomatis dan tidak memerlukan custom script atau kita perlu input script secara manual untuk bagian dan error, dan juga akan meningkatkan stabilitas proses deployment. Lalu yang ketiga, mempercepat proses migrasi dan juga versi database. Nah, ini tuh dapat menghemat waktu saat kita ingin migrasi skema database dan juga mengurangi risiko konflik antar objek dan juga menjaga konsistensi antar environment yang ada. Lalu keempat, itu lebih aman untuk script yang bersifat idempotent. Nah, idempotent itu apa sih? Idempotent itu adalah menjalankan perintah berulang kali dan akan menghasilkan efek yang sama tanpa menimbulkan masalah. Nah, saat script dijalankan berkali-kali tanpa mengubah hasil akhir, dan juga akan cocok untuk maintenance secara rutin dan juga reset skema atau testing secara otomatis. Lalu yang kelima, meminimalkan gangguan pada sistem produksi. Nah, ini fungsinya apa sih? Nah, itu dapat mengurangi risiko deployment failure di tengah jalan dan juga dapat menjalankan kehandalan update sistem tanpa adanya downtime ataupun biasa dikenal dengan server down. Nah, yang keenam, lebih rapi dan juga mudah dibaca karena kode ini tuh pertama lebih singkat, lebih jelas dan juga mudah untuk dirawat. Terus serta mengurangi penggunaan blok PLSQL yang hanya untuk pengecekan error secara sederhana saja. Nah, untuk versi Oracle yang didukung, jadi fitur yang digunakan ini tuh diperkenalkan di Oracle Database versi 23 AI dan juga 26 AI. Lalu backported ke Oracle 19C. Nah, artinya adalah fitur ini tuh diperkenalkan di 23 AI dan 26 AI. Tapi fitur ini juga didukung untuk Oracle 19C tapi mulai dari patch 19.28 ke atas. Kalau kita gunakan fitur ini 19.28 ke bawah, otomatis error dan fiturnya tidak akan berfungsi dengan baik. Ya, kesimpulan yang bisa kita tarik dari studi penjelasan kita yang pertama, jadi if not exist adalah sebuah fitur DDL yang penting untuk mengurangi error saat deployment. Lalu yang kedua, kita juga perlu memahami adanya keterbatasan yang ada agar kita dapat menggunakan fitur ini secara tepat. Lalu yang ketiga, ini tuh dapat menyederhanakan pembuatan dan juga penghapusan dalam objek database yang akan kita buat. Lalu yang terakhir, membantu beberapa proses seperti otomasi, CI/CD dan juga scripting database agar lebih stabil lagi. Oke, sekarang kita akan masuk ke demonstrasi dan ada beberapa hal yang akan kita demonstrasi. Yang pertama, menunjukkan hasil sukses dalam if not exist. Lalu yang kedua, bagaimana kalau misalkan ada kondisi yang error. Lalu yang ketiga, kita akan menunjukkan batasan seperti error pada pattern table yang akan kita jalankan di Oracle VirtualBox.
itu kita login dulu ke SQL Plus-nya dengan cara kayak gini. Kita pakai titik OMV, terus kita ke SQL Plus. Habis itu kita login sysdbh, terus passwordnya 12. Habis itu kita tes pertama untuk meng-create user, test user 1. Nah di sini kita dapat di line 1 karena sudah ada database-nya di dalamnya sebelumnya. Nah kita ada solution cara biar ini lagi Nah di sini kita udah jawab. Nah otomatis kita udah bisa membuatnya. Ini error sebelumnya udah dicoba, jadi kita langsung ke solusi. Ini kita karena sebelumnya kita udah mencoba sebelumnya yang saya sudah bilang kita itu nggak bisa meng-create lagi karena kita udah membuat seluruhnya, hanya bisa sekali mencoba. Nah kali ini kita akan coba mencari solutionnya. Ini solusinya ini yang creatable if not exist T1 ID number karena sebelumnya error. Berikut kita akan coba bikin view T1 nya. Ini langsung ke-create dulu. Udah langsung ke-create, habis itu bisa langsung. Dan ini yang terakhir itu create prosedur P1 nya. Nah ini langsung nah itu create prosedurnya langsung kebikin karena di label sebelumnya ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mengulangi lagi, itu bakal error. Jadi solusinya yang sekian dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya kita udah mencoba sebelumnya, makanya dari itu kita hanya bisa mencoba satu kali aja. Kalau mencoba dua kali itu nggak bisa karena emang dia itu hanya bisa mencoba satu kali doang. Sekian, terima kasih.